Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umair bin Sa'ad tentu tidak asing di telinga umat muslim. Dia adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW yang mulia. Selain itu, Umair juga dikenal sebagai sosok pemimpin atau gubernur terbaik di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kisah luar biasa dari gubernur terbaik sepanjang masa itu pun tercatat dengan indah dalam balutan sejarah Islam. Kisahnya yang inspiratif itu ditunjukkan Umair ketika ia diperintahkan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di daerah Homs, yaitu salah satu kawasan di wilayah Suriah. Dikisahkan pada waktu Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kota Homs dan bermaksud mengangkat gubernur di kota itu. Beliau berkata, "Aku ingin di kota ini ada seseorang yang tidak memperlihatkan diri sebagai pemimpin sekalipun dialah pemimpin. Jika pemimpin itu berada di tengah-tengah rakyatnya, maka tak ada yang membedakan antara dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya. Aku bermaksud mengangkat seorang pemimpin yang pakaiannya, makanannya, dan tempat tinggalnya tidak berbeda dengan kebanyakan orang." Rupanya calon gubernur yang dimaksud Umar bin Khattab ialah seorang sahabat bernama Umair bin Sa'ad. Pertama kali ditunjuk, Umair menolak dengan halus agar khalifah tidak tersinggung, tetapi tidak berhasil. Umar bin Khattab telah mantap menjatuhkan pilihannya, dan Umair bin Sa'ad pun tak bisa menolaknya. Umair bin Sa'ad bertugas sebagai gubernur Homs hanya 1 tahun. Selama itu, beliau tidak menulis sepucuk surat pun kepada Khalifah Umar di Madinah. Bahkan, beliau pun tidak menyetorkan pajak 1 dinar atau 1 dirham pun ke Baitul Mal. Dikarenakan hal itu, timbullah kecurigaan di hati Khalifah Umar bin Khattab tentang kepemimpinan Umair bin Sa'ad. Kemanakah uang pajak yang seharusnya disetorkan ke Baitul Mal? Apakah Umair bin Sa'ad telah lalai dengan amanahnya? Pikir Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan sekretaris pribadinya agar mengirim surat kepada Umar bin Sa'ad supaya gubernur Homs ini segera menghadap khalifah. Surat itu berbunyi, "Jika engkau telah menerima suratku ini, maka segeralah menghadap membawa pajak kaum muslimin." Setelah membaca surat tersebut, Umair bin Sa'ad bergegas mengambil kantong kulitnya. Ia memasukkan bekal perjalanannya, kemudian menggantungkan peralatan tersebut pada bahunya, juga membawa sebatang tongkat. Beliau pun berjalan kaki dari Homs menuju Madinah. Hari itu, melintas di jalan kota Madinah seorang lelaki berpakaian lusuh, dengan raut muka kelelahan akibat perjalanan jauh. Langkah kakinya terseok-seok karena panjangnya rute perjalanan yang dilaluinya, sekalipun semangatnya tak kunjung padam. Di pundak kanannya tersangkut kantong perbekalan selama perjalanan. Di pundak kirinya tersangkut perigi berisi air. Sementara tangannya menggenggam tongkat kayu yang berfungsi sebagai penunjang badannya. Kemudian orang itu menghampiri tempat duduk di bawah pohon kurma yang biasa digunakan Umar bin Khattab untuk menjalankan roda kekhalifahannya. "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin," kata lelaki itu. Umar bin Khattab menjawab, "Waalaikumsalam," dan menyelami lelaki yang sangat dikenalinya itu. "Bagaimana kabarmu?" tanya Khalifah Umar. Umair bin Sa'ad menjawab, "Sebagaimana yang Anda lihat, bukankah badanku sehat, darahku suci, aku membawa kebaikan isi dunia." Sayyidina Umar bertanya, "Apa yang kau bawa?" Umar bin Khattab radhiyallahu an mengira bahwa ia telah membawa harta kaum muslimin. Umair menjawab, "Aku membawa kantong kulit, yakni tempat aku menaruh bekal perjalananku. Kemudian mangkuk besar yang aku gunakan untuk makan, atau aku jadikan sebagai tempat air ketika aku mandi dan mencuci pakaian. Kemudian ember, yakni tempat aku membawa air wudhu dan air minumku. Kemudian tongkat yang aku gunakan untuk bersandar atau melawan musuh jika sewaktu-waktu bertemu. Demi Allah, sesungguhnya tiada barang dunia yang telah aku bawa bersama bawaanku." "Engkau datang kemari berjalan kaki. Apakah sebagai seorang gubernur kamu tidak memiliki tunggangan?" tanya sang khalifah keheranan. "Rakyatku tidak ada yang memberiku kendaraan, dan aku pun tak memintanya," jawab Umair ibnu Sa'ad. Khalifah Umar lanjut bertanya, "Lalu mana laporanmu? Apa yang engkau kerjakan setelah aku angkat menjadi gubernur Homs?" Umair menjawab, "Apa maksud pertanyaanmu wahai Amirul Mukminin?" Umar mengucapkan, "Subhanallah." Umar bin Sa'ad berkata, "Kalau bukan karena aku khawatir membuatmu susah hati, aku tidak akan melaporkan kepadamu."
Engkau mengutusku ke suatu wilayah, sehingga setibanya aku di negeri itu, aku mengumpulkan orang-orang saleh dari penduduk tersebut. Aku memungut pajak dari mereka, sampai jika mereka telah mengumpulkannya, maka aku bagikan kepada yang berhak. Tentunya kalau ada sisa, aku akan menyetorkan kepadamu, wahai khalifah. Lalu mana harta yang akan engkau setorkan ke Baitul Mal? Tanya Umar bin Khattab. Semua harta yang telah aku kumpulkan sudah tidak tersisa lagi, melainkan telah aku bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, jawab Umair bin Sa'ad. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat bahagia mendengar penjelasan gubernurnya itu. Ternyata jabatan tidak membutakan hati Umair radhiyallahu anhu. Beliau masih Umair yang dulu, seorang sahabat yang zuhud dan amanah. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan agar masa jabatan Umair sebagai gubernur Homs diperpanjang. Beliau berkata, "Aku perbarui kembali pengangkatanmu menjadi gubernur Homs." Apa kira-kira jawaban Umar bin Sa'ad? "Sesungguhnya tugas ini tidak akan saya tunaikan untukmu, juga pemimpin sesudahmu. Demi Allah, dengan jabatan tersebut aku tidak bisa selamat juga, tidak pernah akan selamat. Sesungguhnya hari-hariku yang paling tidak menguntungkan adalah saat aku menjadi wakilmu. Aku tidak bisa tenang. Aku takut kelak Allah Azza wa Jalla meminta pertanggungjawaban yang telah aku perbuat." Kemudian Umar minta pamit untuk pulang ke rumahnya di Madinah. Umar bin Khattab pun mengizinkan. Maka pada hari itu berakhirlah kepemimpinannya sebagai gubernur. Beliau lebih memilih untuk menjadi rakyat biasa dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibebani oleh tugas-tugas duniawi. Demikianlah kisah Umar bin Sa'ad, seorang pemimpin yang sangat sederhana, adil dan bijaksana, sehingga beliau sangat disegani oleh atasannya, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Model kepemimpinan Umar bin Sa'ad inilah yang mengilhami lahirnya kata mutiara dari Umar bin Khattab. Islam tak akan ditolak selagi pemimpinnya tegas. Pemimpin tegas bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara menegakkan kebenaran dan keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.